back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin bakso sapi tapi isi daging mercon ya. Jadi di sini udah aku siapin bahan-bahannya. Ada apa aja? Aku udah siapin ini buat isiannya nanti. Jadi di sini udah ada daging merconnya. Terus udah ada es batu juga. Udah ada lada dan bawang merah goreng, bawang putih goreng, 1 buah telur dan baking soda. Dan juga nanti ada garam dan lain-lainnya. Di sini aku udah siapin 600 gram daging sapi. Hari ini aku agak banyakin karena kurang lebih berapa gram ya dagingnya tadi. Ini aku nggak tahu berapa gram, aku cuman kayak udahlah bagi gitu kan. Jadi aku udah siapin di sini. Lalu kita masukin garam dulu ya. Pokoknya dikira-kira aja asinnya seberapa asin gitu ya. Nanti untuk resepnya aku akan tulis juga di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa lihat bakso sapi ala aku, anti gagal insya Allah. Saya pakai baking powder 1 sendok teh aja. Lalu aduh telur. Kulitnya masuk. Terus sahang atau merica bubuk. Mana sih sendoknya? Jadi kita giling ada berapa? Kita campur jadi satu dulu. Kita giling. Lupa dong. Sekarang kita giling ya. Aku pakai food processor. Giling sampai semuanya benar-benar tercampur lah. Di sini aku mau panasin dulu air biar nanti kita langsung ngerebus ya. Jadi hidup dengan kawan orang kayak aku ya, nggak tinggal di negeri sendiri yang semuanya kita harus dituntut untuk serba bisa. Kayak masak bakso sendiri, ini itu sendiri. Jadi aku sekarang udah bikin bakso sapi dan aku udah sering banget masak bakso sapi. Kali ini aku mau share ke kalian, aku gimana sih masak bakso sapinya dan harus apa namanya pakai isian mercon juga. Karena ada yang suka bingung gimana tuh masukin cabenya atau masukin isian dagingnya kayak gitu ya. Jadi di sini aku akan share ke kalian gimana teknik aku buat masukin isiannya, oke? Lihat dulu teksturnya. Karena dagingnya ini aku nggak dalam keadaan dingin, jadi aku tambahin batu es ya. Biasanya kalau aku dagingnya dalam keadaan dingin, aku nggak tambah batu es. Ini aku pakaiin batu es dan aku rasa karena dagingnya rada banyak tadi 600 gram, jadi aku mau tambahin batu es sedikit.
4 sendok makan karena aku nggak biasa pakai merek yang ini. Aku biasanya pakai merek yang satunya, berhubung karena aku masih belum keluar rumah untuk ke supermarket, jadi suami nyari ini kebetulan di toko Indonesia. Jadi adanya cuma yang di ini sih, kalau di toko-toko Indo cuma adanya merek ini aja. Jadi nanti kita kenapa aku masukin 4 sendok dulu, dan kita mau tes dulu nanti apakah dia udah bagus adonannya apa belum. Kalau belum baru nanti kita coba tambahin lagi 1 sendok makan sagu atau tapioka. Udah kecampur rata banget. Sekarang kita pindahin ke wadah lain. Kita pindahin dulu ke tempat yang lain. Masukin sini kayaknya cukup. Nanti aku kasih lihat. Mau pindahin dulu biar sini. Baunya tuh enak. Kita buang yang ini seratnya ini, karena dagingnya itu suka ada serat-serat ya yang nggak bersih, jadi kita buang dulu. Jadi kita pakai tangan ya. Karena dia suka nyalip itu kalau pakai sendok dia nggak terjamah secara sempurna. Suami aku itu nggak terlalu suka ya makan bakso, kecuali si Alisa suka makan tanpa bakso. Jadi nanti aku mau suruh suami cobain makan bakso ya. Kita suruh si suami itu nge-review nanti bakso dulu. Oke, dan ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Jadi, Hai guys. aku adonannya kayak gini ya, aku udah kasih ke kalian. Nah sekarang aku udah kayak tes dulu buat ngerebus 1 atau 2 kayak gitu, buat ngebuktiin bahwa teksturnya, rasanya, asinnya itu udah pas. Kalau dirasa udah pas, baru deh kita continue buat ngabisin semua adonannya. Tuh adonannya kayak gini. Tuh. Sekarang kita tes dulu kenyalannya kayak gimana. Dan tentu rasanya juga. Candy, please. Wait. Yuk, Alisa you want bakso? What? That's all. No, thank you. Ask me a candy. Wait, Alicia. Which candy you want? Alicia rese deh. No, don't need candy. I think. Can I talk to me Udah back? ada si asinnya udah, cuma kayak dulu. Kita dulu nyoba lagi. Hi guys. Kayaknya Look at me guys. asinnya See, udah I told you I'm cuman aku beautiful. mau tambahin terigu lagi karena Rada. rada What? namanya rada kurang kenyang. Aduh, jadi aku mau tambahin 1 sendok lagi. Tuh, udah. Anilo.
Kayak gitu ya. Jadi Mommy, I aku, can buy something besides this. this is Indonesian rupiah. We cannot use it in here in Saudi. So, for me, this is my money. Oke. Jadi aku kayak gitu ya. Jadi sebelum kita semuanya dulu ini itu kita udah ini dulu apa namanya, apakah adonannya udah pas, rasa asinnya, rasa kekenyalannya gitu kan. Baru deh. Karena kalau aku pakai 400 gram daging itu 4 sendok makan itu udah cukup banget ya. Tapi berhubung aku pakainya 600 gram dan aku nggak tahu ini tekstur si tapioka yang ini kayak gimana, karena aku nggak mau nanti udah capek bikin terus rusak ya hasilnya. Jadi aku coba untuk testing dulu. Jadi kita mau tes lagi adonannya yang ini kayak gimana. Ini kecil aja. Oke, kita buat satu aja cukup buat tes ini. Oh, ini harusnya hand glove yang ini bersih ya harusnya. Alisa asking Papi one more glove please. Okay, but I'm gonna take Karena ini kotor semua kayak gini kan. Yes. Measure my size right? Measure use your size. Oh, mas bukan. Terus sendoknya menjadi kotor. Ini kita kembali mengaduk-aduk harusnya udah apa? Aku mau ganti glove yang baru yang untuk sebelah sini biar nggak kotor nanti saya blok. Mommy, need to get. Mana nih? Hi. Oh, no. Hi. Karena kalau sebelah ini kotor juga kan sendoknya nanti belepotan semua nanti. Look, okay? Look. Tempok. Singkirkan dulu. Nah, nanti kita ini asinnya udah cukup sih, asinnya udah cukup. Cuman kalau untuk yang punya anak kecil atau untuk bisa kasih ke anak umur 2 tahun 3 tahun kekenyalan ini cukup. Untuk aku sih anak-anak yang segitu cukup. Karena kita orang dewasa dan aku mau pakai isi, jadi aku mau agak padat gitu, jadi kayak agak kecil gitu ya. Jadi ini cukup kalau untuk yang anak-anak kecil. Masih one? What? Nothing to know. I'm sorry. Sean food. I'm so bad squad. I have money. So bad squad. I have money. So bad squad. I have money. I'm gonna do it a lot. Bad squad. See, I have money. My own money. This Indonesian money. Where's my money? But mommy said this Indonesian money. Why? This Indonesian rupiah. So is my money because Papi extract me, but it's not extract. Papi just give my Ini money. kayaknya agak padat. Tunggu dingin dulu. Karena kalau belum dingin, Now can you go? stand here, stand here. You want me to come in your video? You don't want come in my video? Yeah, but you want me to join your video? You want join me on my video? Or not? Yeah, but can you clean? Can you wash your hand? No cleaning. Come on. No, see how this. Go wash your hand in your room. Ini udah padat sih, udah kelihatan sih ini padat. Ini kayaknya udah cukup. Cukup. Done. Yang kedua ini udah cukup. Jadi nggak mau terlalu padat. Karena nanti kalau I'm doing video now. rasanya pun masih tetap berasa. Asinnya masih tetap berasa. Sekarang kita lanjut ya buat ngerebusin yang isi mercon. Di sini aku udah siapin minyak. Di sini tuh kunci pentingnya di sini ya. Yes, mommy, really good. Duh nyangkut di gigi. Aduh, bentar ya. Yeah, and I was kind of and still in it. Tuh, Now, my jadi penting banget di sini. Tipsnya itu di sini. Kuncinya di sini. Bagaimana cara kita ngisi bakso merconnya ini ke ada. Terus nah di sini pentingnya aku mau kasih tips ke kalian bagaimana cara ngisi perconnya ini atau cabai merconnya atau daging merconnya ini ke dalam adonan. Kalian terserah adonannya mau segede apa dan isinya mau sebanyak apa. Biasa aja kayak ngadon pempek. Tuh ya, terus kalian mulai isi.
kayak gini. Tuh, kalian lebarin kayak gini, baru kalian isi. Mau isinya banyak kayak, mau dikit kayak, ya tergantung adonannya. Tuh, ya, kayak gini. Persis kayak kita mau ngadon pempek. Nah, tuh. Saya isiannya banyak nih, wow, super. Semoga aja ke cover. Tuh, ke cover ya. Tuh, baru kita buletin lagi. Dan usahakan semuanya benar-benar ketutup rapat biar nanti nggak keluar ya isiannya, karena kalau nggak rapat nanti biasanya isiannya akan keluar. Tuh, nah jadi sekarang kita siap rebus, kita langsung rebus. Gitu ya, dan kita lanjut sampai selesai. Jadi kalau kalian mau bikin baksonya juga apa namanya, pentol-pentolnya aja yang kecil-kecil, kalian juga bisa bikin. Jadi isinya ini terserah sih, kalian mau isinya cabai aja atau mau diisi sama apa namanya, keju ya. Ada kan ya yang kayak bakso-bakso kekinian ya, bakso keju gitu ya. Tuh, kayak gini. Kecuali kalau kalian mau bikin bakso beranak. Kalau mau bikin bakso beranak, kita nggak bisa apa namanya, posisinya pakai tangan nggak bisa. Nanti aku ajarin bagaimana cara ngisi bakso beranak ya. Nanti kita bikin dulu pentol kecil-kecilnya biar nanti kita bisa bikin bakso beranak. Oke? Jadi usahakan benar-benar semuanya ketutup rapat banget ya, biar enggak. Dan untuk tips merebus bakso, awalnya kita udah mendidihkan ini airnya. Udah airnya mendidih, lalu kita kecilkan apinya sekecil mungkin, baru kita cetak baksonya. Nanti baru berbarengan, semua baksonya direbus berbarengan. Jadi dia nggak kayak empek-empek ya, satu kayak gitu. Dia nggak. Kalau bakso nanti dia berbarengan. Karena kita mau bikin bakso beranak nanti, sekarang aku mau bikin bakso pentol kecil-kecilnya. Aku kasih lihat ke kalian. Untuk baksonya biar padat, usahakan dia berkali-kali. Istilahnya 2-3 kali atau berapa kali. Jangan kayak sekali kayak gini udah, jangan ya. Jadi usahakan berkali-kali. Jadi benar-benar baksonya padat gitu ya. Baru deh kalian ambil dan cemplungin ya. Kayak gitu. Ukurannya terserah. Kalian kalau mau besar bisa besar. Tuh. Kalau mau kecil ya cukup dikecilkan aja saat mencetnya itu. Jadi ukurannya pun bisa divariasi. Biar baksonya mulus, makanya diulang berkali-kali. Jadi nanti baksonya halus banget permukaannya. Tuh kayak gini, ya. Tuh. Jadi kita rebus. Aku mau kecil-kecil aja, biar nanti dapatnya banyak. Karena baksonya aku ini dikit, karena aku nggak bikin banyak-banyak ya, kayak cukup makan hari ini atau sampai besok atau lusa udah cukup gitu. Karena kalau terus-terusan tiap hari kan bosan juga ya. Biasanya aku suka keep stock sih, cuman yang jadi ini kita kecil-kecil. Jadi nanti aku kasih lihat kalian bagaimana dia di dalam keadaan saat direbus. Bener nggak sih yang aku bilang permukaan baksonya halus-halus? Nanti aku kasih lihat kalian. Jadi aku ada yang gede, ada yang kecil biar beraneka ragam. Nah, untuk ini sendoknya biar nggak lengket, jadi di baksonya nanti susah, kalian celupin juga ke air panas saat sebelum kita motongin ini. Udah kita celupin dulu, sekarang kita pakai buat motongin ini, jadi dia nanti nggak lengket. Baksonya langsung bisa nyemplung, nggak lengket ya. Lakukan ini sampai habis, sampai adonan kalian habis. Pokoknya bikin bakso itu sebenarnya gampang banget asal tekniknya benar. Kenapa orang suka gagal bikin bakso? Kadang orang suka bilang, udah niru ini sama persis kayak yang punya kamu gitu kan, tapi kok gagal gitu. Itu kuncinya ada di teknik ya. Karena seperti yang orang bilang,
satu guru satu ilmu kadang nggak selalu hasil akhirnya itu bagus. Tapi kalau kalian bikin baksonya dengan hati dan perasaan dan pakai feeling juga, karena kalau menurut aku pribadi ya, masak itu feeling ya. Jadi kita itu kayak feeling dulu. Kayak gini nih, adonannya kan kayak gini. Kira-kira kekenyalan nggak sih? Kira-kira keras banget nggak sih? Makanya kalau kita ragu sebelum kita menghabiskan semua adonannya, aku selalu coba dulu. Aku selalu ngetes dulu. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian. Tapi sus! Dapat mami make intinya sus. Aku kasih lihat kalian ya. Adonannya kayak gimana. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Aku kasih lihat ke kalian. Tuh. Benar nggak sih kataku? Baksonya cantik-cantik. Tuh. Baksonya cantik kan ya? Tuh. Nanti bakso yang ada isinya. Kayaknya ada yang rada bocor. Oke, rada bocor di sini. Makanya permukaannya ada minyak ya. Karena ada bocor di sini tuh. Makanya aku bilang untuk bakso beranak atau bakso isi, kalian harus benar-benar pastikan banget nggak ada bocor ya. Tuh, baksonya cantik kan ya? Tuh. Kalian bisa lihat dengan jelas. Baksonya bagus. Ya. Dan ini saya pastikan 100% insya Allah benar-benar nggak gagal ya. Sekarang kita lanjut merebus kayak gini. Nih aku kasih lihat kalian. Ada ini tadi ya. Ada ininya, ada urapnya. Ada uratnya ya. Ada uratnya. Uratnya ngikut. Nah, kayak gini ya. Masukin. Ya. Kayak gitu. Tekniknya bener, bikin baksonya pasti insya Allah bener ya, nggak akan salah. Sekarang kita lanjut buat pengisian, oke? Lanjut buat bikin yang isian. Sekarang kayak pesimis. Tambahin di sini nggak bocor. Jadi kalau untuk yang isian harus benar-benar hati-hati ya, suka bocor. Aku gedein apinya buat matengin si kecil-kecilnya karena kita mau coba bikin bakso beranak ya. Aku ajarin kalian bikin bakso beranak. Aku mau ambil mangkokku, di mana mangkok kecilku? Ya aku harus copot sarung tangan dulu deh. Jadi untuk bakso beranak kita butuh mangkok. Jadi mangkoknya ini kita olesin dulu sama minyak, dia nanti baksonya nggak lengket. Ya, kita olesin dulu sama minyak. Jadi nanti ada baksonya nggak lengket. Kita pakai 3 aja ya, cukup kayaknya. Kita nggak terlalu bikin gede banget, tapi nggak apa-apa deh, aku isi 4 deh lah ya, 4. Aku isi 4 ya. Nah, jadi adonannya berarti butuh gede nih, butuh adonannya yang besar kalau buat bakso beranak ya. Tuh, jadi kita masukin ke dalam kayak gini, terus kita bikin dia seperti mangkok ya.
mangkok seperti ini, baru deh kita tata si isian merconnya ini. So, kita masukin, terus kita masukin juga isiannya. Ya, kita masukin isiannya. Geser dulu. Kita masukin. Banyak ya. Tambahin lagi baksonya di sini. Dan satu lagi di sini. Tuh. Jadi seperti ini baru kita tutup atasnya. Jadi kita tambahin adonan buat nutup bagian atasnya. Kita rapiin. Nanti aku angkat dan aku kasih lihat ke kalian seperti apa hasilnya. Oke. Sekarang aku mau proses penutupannya dulu. Udah kayak gini kita keluarin karena dia udah kita kasih minyak sebelumnya, jadi dia nggak akan lengket. Jadi aku sambilin ngerapain dulu, jangan sampai ada celah yang bolong biar nggak bocor kayak tadi ya, ada yang bolong jadinya dia bocor. Gede banget. Aduh, aku harus benar-benar rapiin dulu. Aku nanti ada bagian yang bolong, bocor, cantik ya. Kita harus benar-benar rapikan. Wah, sudah gede banget, masya Allah. Aku mau mastiin semuanya. Tutup dulu. Kayak main bola ya. Ini kurang lebih beratnya kayaknya 200 gram deh. Mungkin lebih. Nah, kayak gini kita rebus. Aku mau mastiin banget nggak ada yang bocor. Karena sayang aja gede kalau bocor ya. Mastiin banget ya. Bismillah, nggak ada yang bocor insyaallah. Kita masukin. Selesai. Jadi aku mau bikin satu aja. Karena kalau banyak-banyak kayaknya habis deh adonan tuh. Sekarang kita lanjut ngisi bakso isi ya. Bakso isi macannya kita lanjutin lagi. Karena masih ada tuh cabenya. Cabai macannya masih ada. Kita lanjutin lagi. Adonan bakso ini kan kayak adonannya itu elastis ya, nggak kayak adonan empek-empek sagu yang dia nggak bisa ngikut. Jadi walaupun kayak gini nanti bakal ketutup, disentuh-sentuh aja gitu, dinaikin adonannya ke atas, jadi dia tuh mengikuti gitu sampai dia ketutup. Nah adonan bakso ini enaknya kayak gitu, adonan bakso dia itu elastis gitu sampai semuanya benar-benar ketutup, masuk dan ketutup. Tutup semuanya ya. Jadi kita ratain, haluskan, muluskan biar gak ada yang adonan yang kebuka, bolong atau bocor. Nah, tadi udah satu bocor. Gede banget. Airnya sedikit jadi baksonya kegedean, nanti aku mau tambahin air. Aku mau masukin dulu. Tutup semuanya ya. Jadi
bikin bakso tuh gampang banget, apalagi kadang kita nggak tahu ya kehigienisan bakso di warung-warung atau apa, kecuali yang memang terpercaya tempatnya. Kalau untuk makan sendiri atau apa gitu kan, jadi kayaknya lebih enak kita masak sendiri. Aku mau nambahin air dulu. Adonan, karena kasihan adonan yang gedenya nggak lepas lah. Nanti aku kasih lihat kalian ya, adonannya gede banget, masya Allah. Aduh, lanjut ya sampai semuanya benar-benar pas. Jadi nggak usah bingung dari mana caranya masukin bakso ini ke dalam bakso. Jadi bakso jadi bakso. Kalau kalian mau pakai telur juga boleh ya, tapi aku nggak ada telur rebus ya udahlah. Aku masukin semua isian cabai merconnya ini, yang endul ya. Untuk isiannya itu sendiri aku biasa sambal biasa, pakai bawang putih, bawang merah, merica. Lalu aku kasih sedikit bubuk kunyit. Lalu aku kasih bubuk garam masalah. Garam masalah bubuk India ya, bubuk India. Di video sebelumnya waktu aku masak biryani aku udah jelasin tuh apa sih garam masalah itu ya, apa aja komposisi garam masalah, terdiri dari bumbu-bumbu apa aja, aku udah jelasin di situ. Kalian bisa cek videonya di Chicken Dum Biryani. Adonannya udah sebentar lagi habis nih. Masuk deh dia. Hitung ya. Lanjut sampai habis. Jadi gampang banget gak sih bikin bakso? Gampang banget. Ada yang bilang aku bikin bakso gagal mulu. Salahnya di mana? Yo coba cobain resepnya aku. Nanti untuk resepnya sendiri aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Bagaimana sih aku bikin bakso? Dan kalian bisa nanti cobain. Enak gak sih baksonya? Kalau untuk aku pribadi, baksonya sih enak ya. Untuk kualitas homemade itu udah endul banget menurut aku pribadi. Dan untuk kekenyalannya sendiri kalian bisa atur sendiri. Makanya aku bilang masak itu pakai feeling ya, karena kita nggak bisa kayak aku ya. Aku itu yang sudah aku selalu bikin awal. Kenapa sih aku selalu bikin bakso ekonomis kayak gini dengan minim ya, bisa dibilang resepnya itu minim sekali. Jadi kalau untuk pemula, kalau adonannya kita langsung hantam misalnya kayak gitu, 1 kilo daging, kalau mereka berhasil sih no problem. Tapi kalau mereka gagal itu kasihan banget gitu loh, sia-sia dagingnya gitu. Jadi aku tuh selalu bereksperimen gitu ya dalam bentuk hal-hal yang kecil dulu gitu loh. Jadi kalau seandainya gagal nggak terlalu sakit hati lah ya. Makanya resep utamanya ini aku awalnya itu pakai 400 gram daging, dan hari ini aku pakai 600 gram daging. Kenapa awalnya aku pakai 4 sendok dulu? Karena aku mau lihat dulu nih tekstur sagu yang ini kayak gimana, karena nggak sama dengan yang biasanya aku beli gitu loh. Takutnya nanti ini malah susah banget sih ngomongnya, kayak nanti takutnya kekerasan gitu loh. Kalau udah kekerasan kan nanti bingung lagi cara memperbaikinya gitu kan, harus ditambah air lagi, air es lagi atau apa gitu kan. Jadi untuk meminimalisir, pasti susah banget sih ngomongnya, minimalisir atau meminimalisir sih, lidah gue suka keserimpet ya. Pokoknya untuk memperkecil kesalahan lah ya. Untuk memperkecil kesalahan atau kegagalan, kita harus coba dulu pakai yang sedikit, tes dulu asinnya udah cukup belum gitu ya. Aku untungnya Zizi tidur nih ya, baby Z lagi tidur. Aduh, ini kuah rebusan karena dia merah, airnya
apa nama air baksonya itu jadi berubah jadi merah karena minyak dari minyak luar. Udah kayak pengen nyedok aja sih langsung dimakan kayak gitu, tau gak sih, jadi mirip kuah bakso. Masya Allah, jadi pengen langsung disendokin dimakan langsung. Aku mau kasih lihat kalian hasilnya kayak gimana ya. Tuh kalian lihat di sini. Tuh baksonya. Tuh. Ini si bakso sapi, si bakso merconnya kita nih. Tuh. So guys, jadi sekian video hari ini tentang masak bakso, dan aku udah kasih tips ke kalian juga bagaimana cara masak bakso beranak, bagaimana cara bikin bakso isi mercon, bagaimana tekniknya untuk mengisi bakso ke dalam bakso, atau untuk teknik bakso beranak dan bakso isi mercon. So guys, thank you for watching, dan please jangan lupa share, like, and subscribe channel YouTube aku, dan thank you. Mwah.